Mengeja Indonesia. Seharusnya membaca tentang kebesaran sebuah bangsa. Nusantara, cikal bakal Indonesia bukan hanya sebuah nama tempat, tetapi rangkuman konsep tentang kemegahan dan kekayaan tanah, budaya, dan jati diri sebagai bangsa yang berjaya di muka bumi. Kenyataannya sekarang, duka, kesedihan, pertikaian, dan masih jauhnya tempat banyak rakyat berpijak dari kesejahteraan membuat kita bertanya, ada apa dengan Indonesia? Salah satu putra bangsa, Profesor Quartarini Wahyu Yuniarti, seorang guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang kondisi Indonesia. Beliau adalah seorang doktor lintas budaya, menjabat sebagai Sekjen Psikologi Indigenous and Kultural se-Asia Pasifik. Aktivitasnya di Himpunan Psikologi Indonesia membawanya menjelajah Indonesia hingga ke pelosok, melihat dari dekat dan merasakan dengan sepenuh hati problematika dari sisi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dedikasinya terhadap bidang pendidikan dan kebudayaan menuntunnya menjadi Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2007 hingga sekarang. Profesor yang selalu riang, optimis, dan dikenal dekat dengan para mahasiswanya, serta menguasai 3 bahasa, yaitu Indonesia, Jerman, dan Inggris ini, telah mengukir prestasi internasional dengan mendapatkan European Commission Award for Teaching and Research European Countries di Belanda, serta pernah berkiprah sebagai Head of Art Division of the Indonesian Expert di Jerman. Puluhan tulisan dan percik pikirannya telah dipublikasikan, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Mumpuni dalam teori serta berpengalaman di lapangan menjadi bekal melihat permasalahan Indonesia dengan jitu. Tidak hanya melihat dan memahami, tetapi dari pemikiran beliau yang brilian terpetik solusi-solusi untuk membangkitkan kembali Indonesia. Budaya adalah satu pijakan penting dan sebuah urgensitas untuk memajukan bangsa. Dari titik itulah, beliau melakukan tindakan nyata sesuai dengan bidang beliau kepada masing-masing individu Indonesia untuk revolusi pola pikir atau mindset sebagai landasan untuk bergerak maju. Saat ini beliau tengah menempuh pendidikan di Lemhanas. Pemahaman tentang negara, kebangsaan, dan kepemimpinan makin menggumpalkan kecintaannya pada Indonesia. Solusi inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kebudayaan adalah titik awal untuk memperbaiki bangsa ini. Karena kebudayaan bukan hanya tradisi dan pariwisata, namun juga tentang perilaku dan pola pikir. Inilah pandangan dan solusi dari Profesor Quartarini Wahyu Yuniarti untuk Indonesia. Saat ini kebetulan saya baru mengambil sekolah program pendidikan singkat Angkatan 20 atau disebut BPSA 20 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dari sini saya belajar bahwa kalau kita berlama-lama dan tidak melakukan perubahan seperti sekarang ini, rasanya ngeri. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya ideologi dan sosial budaya. Salah 2 dari 8 gatra yang ada itu harus kita perkuat bersama-sama. Mari kita pikirkan bersama. Kita pernah selama kurang lebih 350 tahun dalam penjajahan. Apa ciri karakter orang yang berada dalam penjajahan? Seperti budak. Apa karakter budak? Budak itu kalau tidak disuruh dia tidak berani. Harus disuruh.
dia tidak berani proaktif. Itu karakter budak. Kenapa? Ya kalau dia proaktif dan salah kena gampar oleh majikannya. Nah, budak juga cenderung menjilat atasan. Tidak proaktif, pasif menjilat atasan. Budak itu melihat atasan yang waktu itu adalah bule atau londo, kulit putih dari Eropa, itu sebagai figur yang luar biasa, kaya, pinter, dan harus diturut. Nah, frame ini diulang-ulang terus selama 350 tahun. Pola mental ini, pola mental takut aktif, pola mental menunggu perintah, pola mental menjilat atasan, pola mental tidak mau berbagi dengan orang lain, berulang-ulang terus dari satu generasi ke generasi yang lain selama 350 tahun atau bahkan lebih, 6 generasi loh hampir, ya tuh. Nah, ditambah kalau kita ingat Davide et Impera yang diintroduksikan oleh Snook, guru-gurunya dari Aceh masuknya, mempelajari masyarakat kita, karakter masyarakat kita. Maka dia masukkan politik Davide et Impera itu memecah belah, masuk ke sana, dan ini pun juga 350 tahun. Artinya apa? Di dalam behavior repertoire, perilaku yang diulang-ulang terus itu selama 350 tahun mengulang karakter yang sama di bawah kolonialisasi tadi. Itu memungkinkan terjadinya evolusi subpartikel dalam sel tubuh. Ini diterangkan dalam hierarki natural system. Saya seorang ilmuwan, jadi saya bicara dengan data. Seluruh data itu appraised, reviewed, scientifically approved. Mulai dari partikel sel yang paling kecil ke jaringan tubuh sampai evolusinya. Dan karenanya kita orang Indonesia itu punya inferiority, merasa lebih rendah yang luar biasa kronisnya. Kita merasa lebih rendah dari orang lain, apalagi orang lainnya itu orang londo atau bule. Nah, model yang kita tampilkan adalah model yang sifatnya pola ini, apalagi pakai perang asimetris, pakai proxy war itu sangat mengerikan. Oke, saya ingin kembali ke pola-pola mental kolonial ya. Saya menyebutkan ini sebagai mental kolonial. Penelitiannya dilakukan oleh teman-teman di Filipina tentang kolonialisasi Amerika terhadap Filipina yang ada dalam penelitian. Ada yang namanya aktivasi mental kolonial. Ini sangat berbahaya. Jadi kita semua termasuk saya ini sangat rentan terhadap stimulasi mental kolonial. Mental kolonial itu seperti apa toh? Ya seperti tadi, saya tidak berani kalau tidak disuruh, saya akan menjilat atasan saya akan cepat membenci, dia agamanya itu, agamanya ini, dia rasnya itu, dia rasnya ini, etnisnya itu, etnisnya ini. Itu otomatis. Atau kalau saya diberitahu oleh teman saya, misalnya contohnya seperti ini, saya diberitahu teman saya tidak mau mendengarkan. Tapi kalau yang memberitahu saya orang Amerika atau orang Belanda, saya akan dengan serta-merta mendengarkannya padahal statementnya sama. Nah, itu adalah aktivasi mental kolonial dan ini harus diputus. Why? Karena apabila ini tidak diputus maka inferiority kronis ini akan terus ada dan mental kolonial ini akan menghambat perkembangan Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Di Eropa semakin lama semakin banyak hal-hal yang ada di timur dikembangkan di sana. Misalnya yoga, meditasi. Asalnya dari mana? Dari timur toh? Nah, akupunktur, jamu herbal medicine itu loh. Kata-kata herbal medicine sendiri itu baru-baru ini saja kita dengar. Karena itu dikembangkan di barat, herbal medicine itu dikembangkan. Asalnya dari mana? Ya dari tempat kita. Padahal jamu di tempat kita direndahkan. Nah, nanti lucunya adalah ketika kita harus belajar tentang kultur yang ada di negeri sendiri dari orang lain. Why? Karena kita tidak menghargai kebudayaan kita sendiri. Bahkan tempe dan batik itu juga sempat heboh karena dipatenkan oleh negara asing. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya cerita dulu ya. Dulu tahun 2010 itu Merapi meletus. Itu sebenarnya sudah diprediksikan. Teman-teman di pusat vulkanologi memberitahukan, bahkan menyebarkan peta untuk daerah evakuasi. Berapa kira-kira yang membaca? Nggak banyak. Jadi banyak peta yang terbakar.
Kemudian kondisinya menaik lagi, awan panas semakin tinggi. Sudah pada pindah belum mereka? Iya beberapa, tapi nggak banyak juga. Semakin lama semakin tinggi sampai awan panas itu bergulung-gulung, wup, membakar nenek, wup, membakar orang-orang yang ada di sekitar mereka, anaknya mungkin bakar ibunya. Baru mereka pindah dengan menggotong orang-orang yang mereka cintai ini. Pertanyaan saya adalah, mengapa harus menunggu sampai ada bangkai orang-orang yang kita cintai di depan mata kita baru mau pindah? Dan ketika mereka pindah, bangkai itu tidak akan pernah hidup lagi. Hati-hati, ini sangat mengerikan. Kalau kita tidak siap, kita akan sama nasibnya dengan Merapi. Akan digulung oleh ombak ekonomi dari negara maju. Dan itu lebih berbahaya dari Merapi. Why? Karena seluruh bangsa ini akan menjadi korbannya. Apa yang akan terjadi? Paling mengerikan adalah ketika freedom, kebebasan, kedaulatan itu sedikit demi sedikit tererosi oleh pasar dunia. Kalau kita lihat dan kita baca perang asimetris, proxy war itu semakin lama semakin masuk dan sebagian besar masyarakat tidak menyadarinya. Teman-teman yang ada di Merapi tadi, mereka tidak mau bergerak. Kenapa? Karena tidak ada sense of the threat. Mereka tidak bisa merasakan ancaman itu. Sama dengan halnya dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community, WTO atau World Trade Organization. Saat ini masih bersifat deskriptif, tetapi sedikit demi sedikit masuk. Dan kalau kita tidak mampu sensing the threat seperti Merapi tadi, maka kita akan digulung oleh gelombang ekonomi dari luar. Dan itu kalau freedom kita hilang, maka kita akan menjadi kuli di atas tanah milik kita sendiri. Itu sangat mengerikan. Kata Pak Anies Baswedan, better light the candles than cursing the darkness. Lebih baik menyalakan lilin daripada menghujat kegelapan. Jadi, lilin apa yang akan kita nyalakan? Kalau kita melihat bahwa ideologi ini memang constructed atau dibangun dari tanah air bangsa ini, maka itu akan dikembalikan. Itu yang harus kita kembalikan. Dan itu masih ada. Buktinya apa? Buktinya tahun 1998 reformasi, masih ingat? Hancur ibu kota kita itu ketika pemerintahan Soeharto, jatuh. Di banyak negara yang lain, kalau ibu kota pemerintahan hancur, maka negara itu akan hancur, seluruh bagian dari negeri itu. Indonesia tidak terjadi hal yang sama. Jakarta hancur, tapi bagian negeri lain, NTT di bagian negeri lain, Jawa, Sumatera, Bali, semuanya tetap berjalan hidup seperti biasa. What does it mean? Apa artinya ini? Artinya bahwa nafas Pancasila, quote and quote, itu memang nafas yang berasal dari tanah air ini, Indonesia. Itu sebabnya kehancuran hanya merupakan kehancuran superficial, hanya di bagian permukaan saja dalam pemerintahan di ibu kota tadi. Pemerintah daerah tidak hancur. Ini kekuatan Pancasila. Dan ini kekuatan kebersyukuran atas kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam wujud satu kesatuan dengan manusia, persatuan dalam sebuah sistem untuk adil dan makmur. Kalau alergi menyebut Pancasila, ya wes, gak usah disebut Pancasila. Kemudian kita berpikir bagaimana mengembalikannya? Ya dikembalikan, caranya harus ada behavior repertoire, kebiasaan yang diulang-ulang. Balik mengembalikan, memastikan bahwa bangsa ini punya kekuatan besar seperti yang pernah kita miliki dan yang akan selalu kita miliki sebenarnya. Lewat mana? Caranya seperti apa? Salah satunya lewat pendidikan. Jadi ini dimasukkan yang nanti akan dibudayakan. Lewat pendidikan apa yang dilakukan? Dimasukkan cerita-cerita yang positif tentang bangsa ini berkali-kali, terus. Tetapi sebelumnya atau secara paralel bukan hanya
murid yang kita garap, tetapi gurunya juga harus kita garap. Jadi dari sisi pendidikan, tidak hanya murid melainkan paralel dengan guru dan orang tua. Kenapa kok harus demikian? Nah, menggarap murid terus-menerus, tapi kalau orang tuanya tidak digarap ya percuma. Why? Karena di dalam orang tua ini ada potensi DNA budak yang tadi saya kemukakan sebagai mental kolonial. Nah, kalau ini tidak diputus, maka dia akan mengembangkan anak ini dengan prototipe atau model seperti budak, sama dengan yang dialaminya sendiri. Jadi ini harus diputus. Nah, kalau nanti lebih detailnya digarap memang lewat unconsciousness level. Kenapa kok unconsciousness level? Karena ini akan menjadi loncatan atau kuantum energi yang untuk perubahan perilaku sangat dibutuhkan. Why? Karena kita nggak punya banyak waktu. Nah, kita akan memasukkan cerita-cerita yang positif tentang negeri ini dalam pendidikan. Bagaimana orang-orang yang tidak memperoleh privileges di bidang pendidikan? Hal yang sama bisa dilakukan di tempat-tempat lain yang banyak orang-orang berkumpul. Misalnya di mana? Di pasar, di puskesmas, di tempat-tempat peribadatan, di kelenteng, di kapel, di gereja, di masjid, di mushola, di tempat-tempat semacam inilah. Dikondisikan, harus disengajakan. Dan ini pekerjaan yang saya katakan tidak ringan, tetapi bukan impossible untuk melakukannya. Asal ada political will atau kemauan politik yang kuat. Ini diulang-ulang terus-menerus. Jadi ini adalah budaya yang disengajakan. Kembali lagi pada, kalau sekarang ini programnya poros maritim dunia, maka kembali lagi pada kebesaran saat itu. Dan memang ada cerita-cerita kedaerahan dan kebesaran yang dimunculkan. Nasionalismenya dinaikkan dengan pernik-pernik etnisitinya. Jangan terbalik, jangan etnisitinya dulu baru nasionalismenya dulu, tetapi nasionalismenya dulu baru etnisitinya. Karena kalau etnisitinya dulu akan timbul raja-raja kecil seperti saat ini, jadi kondisinya menjadi chaos. Nah, yang kedua adalah rayonisasi sistem pendidikan. Maksudnya rayonisasi begini, sebagian sekarang sudah ada rayonisasi memang, tapi rayonisasi ini belum difirmkan, jadi belum ada law enforcement, belum ada kekuatan hukumnya somehow. Kekuatan hukum ini dibutuhkan. Kenapa? Masih ingat karakter kita ini seperti remaja, tiru-tiru. Jadi orang tua tidak hanya advising atau facilitating saja, melainkan mengharuskan hal-hal tertentu. Kenapa demikian? Karena anak remaja ini, Indonesia ini, kadang-kadang tidak tahu mau jalan kemana. Nah, rayonisasi yang begini ini, saat ini orang-orang kaya yang punya privileges bisa mengirim anaknya ke sekolah-sekolah yang bagus. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kaya? Kan kasihan. Padahal yang kaya kita cuma berapa persen. Dengan melakukan rayonisasi, maka semua berhak atas privileges yang sama. Gurunya harus diinteri, diubengkan. Jadi kayak harus ada penugasan guru ini. Tidak boleh harus di tempat ini terus, sehingga kita seluruh Indonesia itu punya kesempatan memperoleh guru yang bagus. Kalau rayonisasi ini dilakukan, maka kita lihat anak bisa jalan, ada ekselensi sekolah, dan ini menjadi tanggung jawab masyarakat di sekitarnya. Artinya masyarakat bertanggung jawab atas kualitas sekolah-sekolah di mana anaknya ini pergi. Dan ini dari sisi lain juga akan menurunkan tingkat polusi, karena nggak perlu ada orang tua mengantar anak sekolah jauh. Polusi toh ini, nah polusi, energi, dan waktu dari orang tuanya tidak perlu terbuang lagi. Masih ingat tadi waktu saya bilang school of parenting harus ada orang tua? Nah, sekolah harus ditempeli dengan sebuah program yang mendidik orang tuanya. Jadi institusi yang namanya sekolah tidak boleh berdiri kalau tidak ada fasilitas untuk mendidik orang tuanya. Dan upgrading gurunya harus terus-menerus.
Terus-menerus ini adalah bagian dari insersi kebudayaan. Behavior repertoire dan modeling, kontennya diisi dengan cerita-cerita yang positif. Diulang, repetisi. Jadi pengulangan dan intensitas frekuensi stimulasi itu akan terbentuk di dalam nafas hidup anak-anak yang kita didik ini. Nah, gimana kalau di situ ternyata gurunya jelek kualitasnya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, gurunya dirotasi. Guru-guru yang baik itu dirotasi. Saya akan mengatakan dan mengusulkan terutama di luar Jawa. Jawa sudah cukup. Jadi guru-guru harus dengan law enforcement dirotasi keluar Jawa. Kalau kita asik dengan Jawa, siapa yang akan ngurusin luar Jawa? Akan diurusi oleh teman-teman dari Amerika, teman-teman dari Inggris, teman-teman dari Korea, dan hilang sudah daerah-daerah ini dari negeri kita sendiri. Nah, tidak hanya guru-guru saja yang dirotasi, melainkan tenaga-tenaga profesional lain. Jadi SDM unggulan itu juga harus dirotasikan, ditancapkan di tempat-tempat tertentu menjadi contoh, sehingga masyarakat di situ melihat satunya kata dan perbuatan. Itu terus menerus, ini memang harus ada political will. Jadi misalnya contohnya bisa kita siasatin, dibuatkan program, dibudayakan. Jadi behavior repertoire, insersi, penyengajaan sistem budaya kita dimasukkan. Siapa misalnya? Polri, TNI, kemudian ahli hukum, dokter, atau profesional-profesional yang lain. Kita train dulu, kemudian ditugaskan di tempat-tempat tertentu yang memang sengaja untuk contoh. Kalau sudah terbangun di kecamatan yang dijadikan contoh itu menjadi kuat, maka kecamatan yang lain akan melihat, maka kabupaten itu akan jadi kuat. Kalau dalam satu kabupaten itu kuat dan itu akan dijadikan model, maka provinsi itu akan jadi kuat. Kalau sebuah provinsi itu kuat dan dijadikan model, maka seluruh tanah air ini akan menjadi kuat. Bangsa ini sendiri yang akan memimpin negeri ini, dan itu adalah kedaulatan bangsa ini. Itu Trisakti yang pernah dicanangkan oleh Founding Fathers kita. Karena itu harus ada revitalisasi kultural atau membangkitkan kembali kebudayaan yang akan membentuk constructing manusia yang diinginkan untuk menjadi penjaga negeri ini. Jangan berlama-lama berbicara tentang kualitas senjata yang akan kita ciptakan, tetapi who is the man behind the gun? Siapa yang pemegang senjata ini? Bagaimana kita akan membangun orang-orang yang baik di balik senjata ini dengan karakter yang kita inginkan? Caranya seperti apa? Nah, isu ini belum ada yang menampung loh saat ini. Sampai saat ini belum ada program yang membicarakan bagaimana constructing manusia SDM-nya ini menjadi sedemikian rupa sehingga mampu running, govern the country dengan baik. Jadi ada banyak aturan, ada banyak sistem, ada banyak goals. Tetapi how would you construct the people in this certain character of people? Itu tidak atau belum digarap. Itu hanya sebatas di atas kertas. Jadi itu seperti ngajari orang berenang di atas kertas. Bicara sampai mumpluk, sembarang kalir, macam-macam di atas kertas. Tapi ketika dia harus dicek berenang, bisa nggak? Belum tentu. Harus sampai pada eksekusi motorik. Jadi the experiential ideology yang namanya Pancasila itu harus menjadi bagian dari nafas kehidupan bangsa ini. Melalui pendidikan, melalui sistematisasi kesengajaan menanam model-model di berbagai tempat dan diimplementasikan terus-menerus dengan kontrol. Sistem manajemen nasional mampu melakukan itu. Indonesia mampu. Indonesia ini banyak orang yang baik. Contoh-contoh yang positif tentang kebesaran bangsa ini, keindahan negeri ini, karakter-karakter bangsa ini banyak sekali. Dikumpulkan, distimulasikan berulang-ulang melalui pendidikan formal, baik untuk murid maupun untuk orang tua.
parenting education. Kemudian untuk guru-gurunya, supaya mereka punya keyakinan. Nah, ini adalah usaha untuk mengikis inferiority yang kronis. Kemudian pendidikan non formalnya juga digarap. Jadi dalam advertisement atau periklanan yang ada di jalan-jalan itu juga dipenuhi dengan potret-potret kekuatan bangsa kita. Salah satu di luar itu yang sangat berperan adalah media massa. Media massa mulailah bergeser, jangan pakai bad news is good news philosophy anymore. Itu harus segera dikurangi. Kenapa? Karena media massa itu akan masuk dalam gerbang visual dan gerbang auditori, terus menerus constructing muscle memory tubuh ini, dan seluruh karakter anak bangsa ini menjadi seperti itu, menjadi negatif. Ngeri toh? Karenanya kalau itu mulai diisi dengan hal yang positif, kebanggaan tentang negeri, cita-cita negeri, kekuatan negeri, sejarah yang membanggakan, kekayaan negeri yang menguatkan, tantangan yang menstimulasi dan encouragement atau kebersemangatan, maka stimulasi itu pula yang akan masuk ke mata dan telinga masyarakat Indonesia, dan lama-lama frekuensi dan intensity yang lebih tinggi akan membantu konten atau isi stimulasi itu menjadi bagian dari long term memory yang nantinya kalau sudah masuk akan masuk dalam muscle memory tubuh kita, dan itu akan tereksekusi dalam perilaku. Ditambah modeling dari tokoh masyarakat tadi yang ditanamkan, jadi SDM unggulan tadi. Ditambah syukur kalau kita bisa mengkondisikan juga sosial media. Kita harus menggempur balik stimulasi dari media massa yang negatif maupun sosial media yang negatif, yang kita gempur balik dengan bentuk yang positif, yang kita stimulasikan pada anak-anak bangsa. Nah, dari situ maka akan terjadi yang namanya re-enculturation, pengkulturan ulang, experiential ideology, jadi pengalaman ideologi menjadi bagian yang constructing karakter anak bangsa. Dan itu yang disebut revolusi mental, yang digarap tidak hanya garapan di atas kertas, melainkan intrapersonal komponen di dalam tubuh manusianya itu sendiri, hubungan antar manusianya sampai ke dalam bentuk sistem. Itu adalah the way of constructing the man behind the gun, yang akan shooting tujuan, yang akan menembak tujuan kita adil dan makmur untuk negeri ini. Waktunya tidak banyak, karenanya kita harus meningkatkan speed of movement untuk melakukan gerakan ini, supaya terjadi pengkulturan ulang dan menjadi negara yang besar, berdaulat dan bermartabat, seperti yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers kita. Dan saya percaya pasti ini pula yang dicita-citakan oleh seluruh anak bangsa negeri ini. Saya ingin mengakhiri cerita ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita ingin menunggu sampai bangsa ini benar-benar hancur baru kita melakukan sesuatu, dan belum tentu yang kita lakukan itu ada manfaatnya? Apakah kita menunggu sampai kita melihat anak bangsa ini menjadi kulinya orang asing di tanah air sendiri baru kita mau melakukan sesuatu? Atau kita mau melakukan sesuatu? Dan kalau kita mau melakukan sesuatu, maka pilihannya adalah insersi experiential ideology ke dalam kultur yang ada dalam bangsa ini, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal, menciptakan model yang dengan mengembangkan trust atau rasa percaya pada masyarakat bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa yang besar, seperti yang pernah dicita-citakan dan banyak sekali diceritakan dalam sejarah bangsa ini. Waktunya tidak banyak, karena teman-teman asing sudah mulai masuk. Waktunya berpacu dengan speed of globalisasi. Masuknya dana asing,
masuknya pengaruh asing. Karenanya, saya ingin mengajak seluruh komponen dari bangsa ini untuk melakukan perubahan. Salah satu mediator, salah satu yang bisa memfasilitasi ini, misalnya teman-teman yang berada di mass media. Dengan tidak banyak-banyak mengekspos bagian yang bukan menjadi bagian dari diri kita, melainkan mengekspos kebesaran kita, mengurangi bad news tentang our country, melainkan lebih pada kekuatan negeri ini. Itu akan merupakan awalan yang menguatkan dalam rekulturisasi. Dan penanaman kembali experiential ideologi ini yang akan kita pakai. Pernah dan akan senantiasa kita pakai menjadi nafas hidup bangsa ini sampai pada tujuannya, yaitu sebuah bangsa yang adil dan makmur dengan kedaulatan dan kemerdekaan serta bermartabat di atas dunia. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda,